perkenalkan kami dari kelompok 2. Sebelumnya ini saya memperkenalkan diri. Nama Karyal. Utama, nama saya Wiswalit. Balik ini Adit. Oke, jadi di sini kita bakal ngejelasin tentang Perbedaan yang pertama ada perbedaan sosial, yang kedua diferensiasi sosial, yang ketiga ada stratifikasi sosial, dan keempat mobilitas sosial. Mantap. Jadi yang pertama dulu silahkan Kang Adit untuk menjelaskan. Jadi Gak apa-apa lah. yang pertama tadi kan sudah disebutkan ada perbedaan sosial. Perbedaan sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu struktur sosial, yang kedua ada struktur geografis. Yang pertama itu tadi struktur sosial. Struktur sosial itu ada tiga. Yang pertama ada ascribed status, yaitu status yang diperoleh dari lahir, contohnya seperti kelamin, agama, suku, ras, dan lain-lain. Yang kedua itu ada achieved status, yaitu status yang diperoleh dari kerja keras kalian sendiri, contohnya seperti profesi. Yang ketiga itu ada assigned status, itu status yang kalian peroleh dari kepercayaan masyarakat, namun dapat hilang apabila jabatannya habis, contohnya seperti Insinyur Soekarno. Lalu yang kedua tadi ada struktur geografis. Yang pertama itu ada letak geografis, yang kedua ada iklim, yang ketiga ada topografi, yang keempat ada sumber daya alam. Terus selanjutnya apa sih? Terus yang kedua ada diferensiasi sosial. Dari diferensiasi sosial adalah perbedaan pada anggota masyarakat secara horizontal. Apa sih ciri-ciri diferensiasi sosial itu? Diferensiasi sosial dibagi menjadi 3 ciri. Yang pertama ada ciri fisik, ciri sosial, dan ciri budaya. Ciri fisik diferensiasi sosial biasanya berkaitan dengan ras, seperti warna kulit, bentuk wajah, bentuk hidung, bentuk rambut, dan lain-lainnya. Terus kedua ada ciri sosial. Ciri sosial diferensiasi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan fungsi individu pada setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Terus yang terakhir, yang ketiga ada ciri budaya. Ciri budaya pada diferensiasi sosial merupakan ciri yang memiliki hubungan dengan kebudayaan serta adat istiadat dan juga kultur budaya tersebut, seperti di masyarakat di suatu negara ataupun wilayah. Terus ada macam-macam jenis diferensiasi sosial. Yang pertama ada jenis kelamin. Jenis kelamin termasuk ke dalam diferensiasi sosial karena tidak dapat menyebutkan perbedaan tingkatan atau dapat dibedakan secara horizontal. Terus ada klan. Klan adalah suatu satuan sosial dengan anggota yang memiliki hubungan kekerabatan. Terus yang ketiga ada suku bangsa. Suku bangsa terbentuk karena kesadaran individu yang ditandai dengan adanya kesatuan pada karakteristik, pola perilaku, asal-usul, serta kebudayaan. Terus ada ras. Ras tertentu serta memiliki ciri yang sifatnya khas karena setiap individu memiliki keunikannya masing-masing. Tidak dapat dikatakan bahwa ras tertentu memiliki nilai yang lebih baik di antara ras lainnya. Terus ada agama. Agama ini memiliki fungsi sebagai peran penting dalam kehidupan manusia. Agama tidak memiliki tingkatan yang dapat dijadikan sebagai faktor bahwa individu memiliki derajat yang lebih tinggi atau rendah karena agamanya yang dianutnya. Terus ada profesi. Setiap profesi maupun pekerjaan yang ada memiliki fungsi masing-masing.
dasar hal ini dikarenakan profesi merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan keahlian atau skill yang dimiliki oleh individu tersebut. Lalu yang ketiga adalah stratifikasi sosial. Jadi apa sih itu stratifikasi sosial? Jadi stratifikasi sosial itu gampangnya adalah sebuah pengelompokan status sosial yang sifatnya itu adalah vertikal atau ke atas sampai ke bawah ya. Karena kenapa? Karena di sini tuh emang ada tingkatan-tingkatannya. Kenapa stratifikasi sosial itu tuh ada tingkatan? Karena ada 4 dasar yang menjadi stratifikasi sosial tuh. Yang pertama ada kekayaan, kekuasaan, lalu kehormatan, dan yang terakhir adalah ilmu pengetahuan, yang dimana 4 hal ini tuh emang ada tingkatannya yang membuat stratifikasi sosial itu jadi ada tingkatannya juga. Lalu yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial itu tuh ada 4 ciri. Yang pertama adanya perbedaan gaya hidup, dimana kalian pasti bakalan langsung tahu dong gimana gaya hidup orang kaya sama orang yang tidak kaya, dimana baju yang mereka pakai mungkin akan berbeda, tempat mereka tinggal akan berbeda. Lalu adanya perbedaan cara mendapatkan sumber daya alam. Jadi seberapa mudah sih orang kaya itu kan punya banyak uang ya. Jadi itu ngebuat mereka itu gampang buat mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan. Buat ngebeli sesuatu jauh lebih mudah gitu karena uang yang mereka punya itu udah banyak. Gitu. Terus satu yang ketiga tuh perbedaan dari kemampuan. Orang yang berilmu tinggi sama orang yang enggak berilmu tinggi itu pasti beda kemampuannya. Karena ya emang udah jelas lah pengetahuannya bakal beda. Jadi keahlian orang yang ilmu tinggi, orang yang ilmu pengetahuannya tinggi itu pasti beda jauh dengan orang yang nggak berilmu tinggi. Terus yang terakhir itu adanya simbolisasi. Jadi simbolisasi di sini tuh maksudnya itu adalah perbedaan dari setiap tingkatan. Kalian pasti bakal langsung tahu kan gimana kalau ngebedain orang yang kaya kayak sama orang yang miskin, mungkin dari bagaimana mereka bersikap, dari mana mereka tinggal gitu, terus itu bagaimana mereka memakai baju itu beda ya. Ya, habis itu tuh selanjutnya adalah bentuk bukan bentuk. Apa sih habis ciri-ciri teh? Skip lah. Nah, selanjutnya itu adalah faktor stratifikasi. Nah, faktornya itu ada 2 ya. Yang pertama adanya ras dan juga budaya, perbedaan ras dan budaya. Di mana perbedaan ras ini tuh bisa ngebuat, contohnya nih, di Indonesia itu menjunjung tinggi ya, dan juga kayak memandang tinggi orang yang beras putih, di mana mereka tuh dipandang jauh lebih berkuasa, jauh lebih baik ya. Dimana itu tuh ngebuat yang namanya stratifikasi sosial itu terjadi karena ras. Lalu yang kedua itu karena adanya apa sih namanya tuh pembagian tugas yang terspesialisasi gitu. Contohnya itu di struktur organisasi, dimana ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris gitu kan. Setiap orang itu kan punya perannya masing-masing ya, dimana ketua itu adalah orang yang megang kekuasaan tertinggi. Nah, ininya tuh adanya stratifikasi sosial di sini gitu. Si ketua tuh punya kekuasaan yang lebih tinggi daripada anggota-anggota lain gitu maksudnya. Lalu yang selanjutnya adalah sifat dari stratifikasi. Sifat stratifikasi itu ada 3. Yang pertama itu ada terbuka. Maksud dari terbuka itu individu tuh bisa mengubah statusnya, baik yang dari tinggi ke bawah atau dari bawah ke tinggi gitu. Lalu yang kedua adalah sifat tertutup, di mana individu itu tuh nggak bisa mengubah statusnya. Contohnya itu dalam kasta, di mana orang itu nggak bisa mengubah kastanya yang awalnya mungkin jadi, contohnya adalah Hindu Buddha, awalnya dari Brahmana jadi ke Sudra, itu nggak bisa. Lalu yang terakhir ada campuran. Nah, campuran ini tuh memang sedikit menarik karena adanya perpaduan antara yang terbuka dan tertutup. Contohnya nih biar lebih gampang dijelasin, ada anak yang lahir di Hindu Buddha nih, dan dia tuh masuk ke kasta Brahmana. Dia juga memiliki status sosial kekayaan yang cukup kaya. Nah, seiring berjalannya waktu nih, dia tuh jatuh miskin. Nah, ini tuh dia tuh bisa berubah status dari kaya ke miskin.
Nah tapi kastanya itu nggak akan berubah karena memang kasta itu mutlak, nggak bisa diubah gitu bagaimanapun kondisinya. Jadinya intinya itu campuran itu di mana orang itu bisa berubah statusnya tapi dalam batasan tertentu gitu. Lalu selanjutnya adalah bentuk dari stratifikasi sosial. Bentuknya itu cuma ada dua, yang pertama ada ekonomi, yang kedua ada politik. Nah ekonomi itu contohnya itu cuma tingkatan ekonomi yang dipunya oleh seseorang, misalkan sangat kaya dan juga miskin, atau juga atas, menengah, dan bawah. Lalu selanjutnya itu adalah politik. Nah politik itu tuh kebagi jadi 4 lagi nih. Yang pertama itu adalah kasta, yang dimana tadi udah disinggung. Kasta itu sebuah sistem pengelompokan sosial yang kaku, gak bisa diubah dan juga sudah ditentukan sejak kita lahir. Lalu yang kedua itu oligarki. Nah oligarki ini tuh adalah sebuah kekuasaan atau juga kekayaan itu terpusat ke beberapa orang doang gitu. Jadi sifat stratifikasi tertutup itu bisa terjadi di sini. Lalu yang selanjutnya ada demokrasi. Kalian pasti tahu kan demokrasi itu apa ya? Demokrasi itu tuh bersifatnya tuh kerakyatan ya. Jadi itu semua orang tuh punya hak dan juga kewajiban yang juga sama gitu. Jadi itu sifat stratifikasi terbuka bakalan lebih ada di sini. Dan juga yang terakhir adalah sosial. Nah di sosial itu ada pendidikan dan juga keahlian, di mana orang yang berpendidikan tinggi dan juga berkeahlian tinggi itu bakalan mendapatkan status sosial yang lebih tinggi gitu. Nah jadi stratifikasi itu doang. Selanjutnya adalah mobilitas sosial. Jadi mobilitas sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu bentuk-bentuk. Dalam bentuk-bentuk juga mobilitas sosial itu ada 4. Yang pertama ada mobilitas secara vertikal, yaitu di mana ada suatu individu yang berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, namun derajatnya berbeda. Yang kedua itu ada mobilitas secara horizontal, di mana ada satu individu pindah dari satu kelompok ke kelompok lain, namun derajatnya berbeda. Balik nggak sih? Lalu yang ketiga ada mobilitas secara intergenerasi, yaitu di mana ada satu generasi, yaitu misalnya dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak, di mana orang tua mereka adalah seorang polisi, lalu anak mereka pun menjadi seorang polisi. Lalu yang keempat ada mobilitas secara antar generasi, yaitu di mana sama dalam satu generasi, yaitu ayah, ibu, dan anak, namun berbedanya orang tua mereka misalnya polisi, lalu anaknya menjadi seorang bidan. Lalu selanjutnya ada saluran mobilitas sosial yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saluran mobilitas sosial itu ada 3 jenis. Yang pertama ada politik, terus yang kedua ada pendidikan, yang ketiga ada perkawinan. Nah, kalau contoh dari politik yaitu kayak seperti anggota partai politik yang giat berorganisasi dan memiliki kemampuan, kepentingan dipilih sebagai anggota legislatif atau menduduki jabatan eksekutif. Nah, terus ada dari pendidikan. Pendidikan membuka peluang untuk individu meningkatkan status sosialnya. Terus yang ketiga ada perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan sosial dan hukum yang menciptakan hubungan kekerabatan. Dan cukup. Jadi segitu aja ya. Segitu aja dari kita. Semoga dapat dipahami dengan baik dan benar. Mohon maaf atas kesalahan kata-katanya. Semoga ilmu yang kita sampaikan itu bermanfaat. Manfaat buat kalian. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.